sebut aja namanya Cantik. Jadi tepat di 2 bulan yang lalu si Cantik datang bulan, tepatnya di hari Kamis. Nah si Cantik nih pas pulang sekolah diharuskan untuk ujian susulan, yang mana dia tuh pulangnya di jam 6 maghrib. Terus dia sampai rumah itu di jam setengah 7-an malam ya. Nah kondisinya di hari itu si Cantiknya lagi PMS, tapi dia cuma bawa 2 pembalut. Karena dia tuh nggak bakalan expect kalau misalnya dia pulang pas maghrib. Jadi pas pulang si Cantik nih nggak langsung beberes gitu loh, nggak langsung bersih-bersih. Mungkin juga keadaannya lagi capek gitu kan, jadi nggak sempet mandi. Tapi dia menyempatkan untuk makan, kayak udah lapar juga kali ya. Tapi akhirnya karena merasa pembalutnya penuh juga, akhirnya dia mandi lah di jam 8-an. Terus si Cantik nih tidur di jam 10. Terus dia sempetin untuk set alarm buat besok bangun sekolah. Nah si Cantik nih inget banget kalau dia itu tidur di jam 10, tepat di jam 10.00 malam. Nah cuma si Cantik nih lupa buat ngeganti pembalutnya dia. Karena kan setahu gue kalau emang mau tidur itu harus diganti lagi kan. Karena pembalut tuh 4 jam sekali harus diganti loh. Karena takutnya jadi sarang bakteri gitu. Apalagi si Cantik nih mens hari pertama gitu, yang mana pasti keluarnya baik banget dong. Cewek-cewek kan relate. Lanjut si Cantik nih langsung tidur, bener-bener di jam 10 ya dia tidurnya. Terus akhirnya dia mimpi lah. Mimpinya tuh nih biasa gitu, kayak lagi jalan-jalan gitu sama nyokapnya sampai dia ketemu ruko. Nah di depan ruko itu ada pedagang kaki 5 gitu. Terus akhirnya si Cantik nih minta tolong mamanya buat berhenti dulu di depan ruko karena mau beli minum. Tapi yang anehnya menurut gue, di cerita ini dia tuh bilang kalau misalnya dia tuh sadar dia mimpi, tapi kayak ya udah cuek aja gitu. Terus si Cantik nih cuma dia yang turun dari mobil, mamanya nggak turun. Terus di samping tukang jualan minum ini, di depan ruko-ruko itu ada pedagang kaki 5 yang kayak jual sate gupak. Lo tau kan sate gupak, sate panggul gitu. Nah karena bokapnya dia suka sama sate gupak, di mimpi itu dia tuh pesen sate gupak sama si pedagangnya ini. Mulailah percakapannya. Si Cantik bilang, "Pak, pesen ya sebungkus pedes." Terus si kakek-kakeknya bilang, Emang adik suka pedes? terus si Cantik bilang, "Itu buat orang tua saya." Terus tiba-tiba suasananya tuh berubah jadi serem banget. Karena si bapak-bapak yang jual sate gupak ini nadanya tuh kayak ngeledek, tapi ngeledek serem. Kayak Buat orang tua, buat orang tua, buat orang tua, buat orang tua. dan beneran di sini tuh ceritanya bapaknya ini sambil geleng-geleng gitu. Kayak palanya tuh ke kanan ke kiri tau kan, ngerti kan? Terus tiba-tiba pandangan dia tuh jadi hitam, tapi tuh kayak ada yang ngeraba di bagian leher, terus turun, maaf banget, ke PD. Tapi ini si Cantik gak bisa gerak, bisa dibilang kayak repot kali ya. Terus akhirnya karena dia baca-bacaan gitu, bisa dia bangun. Dia kebangun di jam 10:05, padahal dia ngerasa di mimpi itu tuh udah hampir 24 jam gitu. Tapi dia baru tidur 5 menit. Sebut aja namanya Indah, karena dia nggak nyebutin namanya di sini. Nah si Indah nih ikut organisasi di sekolahnya. Pokoknya tuh organisasi yang udah punya ruangan sendiri untuk ngelakuin hal private mengenai keorganisasian tersebut. Lo udah tau lah ya organisasinya apaan. Nah jadi berawal dari bercanda-bercandaan gitu loh. Kayak si Indah nih seakan-akan indigo, padahal mah nggak indigo. Paham kan bercandaan kayak gitu kan. Nah ada satu hari menurut gue nih si Indah bercandanya udah agak-agak ya, udah di luar nalar ya. Jadi ada guling di dalam ruangan organisasi itu, terus dililit-lilit kayak dibedong gitu, ya kayak dibuat pocong-pocongan gitulah. Nah si Indah ini ngasih nama si guling kecil itu namanya Dodo. Nah si Dodonya ini diperlakukan benar-benar kayak bayi gitu sama si Indah. Di hari pertama ini tuh masih aman-aman aja, mereka tuh masih ketawa-ketawa aja. BTW si Indah di situ tuh nggak sendirian, ada teman-temannya juga yang ikut main sama si Dodo ini. Nah besoknya mereka tuh kumpul lagi di ruang organisasi itu. Seperti biasa Indah nggak sendirian, tapi Indah sama teman-temannya juga. Mereka tuh semua duduk di lantai kecuali satu temennya yang duduk di bangku.
Terus si Indah sama teman-temannya lagi asik main sama si Dodo, nimang-nimang gitu tuh si Indah. Tiba-tiba temennya yang lagi duduk itu jatuh. Sebetulnya nama temennya Melati kali ya. Nah, si Indah dan teman-temannya ini mikir si Melati ini bercanda juga. Jadi mereka diemin untuk beberapa menit. Baru akhirnya mereka sadar kalau misalnya si Melati ini tuh nggak bercanda. Akhirnya Indah sama teman-temannya tuh kayak ngedudukin si Melati gitu, biar si Melati ini sadar. Tapi si Melati bukannya sadar, malah dia tuh kayak yang melek, melotot ke atas. Sampai yang bola matanya ke atas gitu tuh yang putih, tinggal putih-putihnya doang, ngerti nggak? Terus sambil bilang, Jangan panggil-panggil saya lagi. sambil nunjuk ke Indah sama temen-temennya. Lalu disusul sama si Melati ini ngamuk-ngamuk gitu. Terus si Melati bilang, Saya Dodo, saya Dodo, saya Dodo. nah baru nih yang lain tuh kayak teman-temannya si Indah nih sama si Indah manggil guru di situ. Dan akhirnya gurunya datang sama Ustadz untuk menetralisasi ruangan itu. Gue mending bercanda yang wajar-wajar aja. Perasaan gue SMA nggak begitu-gitu amat.